Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini ya panas dan udah 2 hari ini panas. Ini sudah kita uji coba kemarin pakai sistem tempat makan seperti ini. Ya ini udah 2 hari belum saya bersihkan. Kalau ini baru kasih makan pagi tadi. Ini pagi tadi kita kasih makan. Ini bawahnya sisanya ini nanti dimakan lagi. Dan 2 hari ini belum saya bersihkan. Dan ini sudah 4 kali saya kasih ya. Di sini udah 4 kali saya kasih. Ya sampahnya seperti ini, hanya dikit ya, nggak banyak. Ya kalau kita sapu, ya sedikit sekali. Nah inilah sampah yang tersisa dari pemberian pakan 2 hari ini kita menggunakan pakan tempatnya seperti ini. Nah pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya ya terkait tentang sebenarnya berapa sih yang bisa kita dapatkan dari ternak kambing ini. Apakah ini layak untuk dijadikan sebagai usaha? Apakah tidak? Terus dan beberapa hal yang jarang dihitung di dalam beternak. Nah di sini teman-teman saya akan jelaskan satu hal. Yang pertama terkait kambing dan ternak-ternak hewan yang lainnya seperti sapi ataupun ayam, dan kita fokus ke kambing ya. Yang paling mahal itu jelas adalah kos pakan yang kita berikan untuk ternak kita. Ya. Kos pakan itu yang menjadi biaya paling besarnya. Anggaplah seperti ini, kalau misalkan kita beternak 10 ekor kambing betina dan 1 pejantan untuk sebagai yang mengawinkannya, ya. Kalau misalkan sehari kita butuh 1 ikat untuk makan kambing, berarti kalau misalkan kita hitung di sini upah untuk 1 ikat rumput yang dicarikan oleh orang yang biasanya cari pakan ya dibayar. Kalau kita sibuk misalkan itu sekitar 50.000 sampai 70.000. Anggaplah 50.000. Berarti sehari kita harus memberikan makan kambing 10 ekor tambah 1 pejantan berarti 11 ekor. Itu adalah 50.000. Ya kita bulatkan sajalah 10 ekor. Berarti 1 ekor kambing itu makannya adalah Rp5.000 teman-teman. Untuk pagi dan sore. Nah kemudian berarti kalau kita kalikan ya selama 1 bulan 30 hari berarti 1.500.000. Nah itu hanya untuk kos pakannya saja kalau kita beli. Nah berarti kalau kita misalkan cari sendiri, harusnya kita beternak 10 ekor, kita mendapatkan gaji dengan tenaga yang sudah kita keluarkan untuk cari pakan adalah 1.500.000 per bulan. Itu harga yang harus kita dapatkan setiap bulannya. Ya, karena ya namanya tenaga itu nggak gratis. Walaupun kita cari pakan sendiri, seringnya orang tidak menghitung keringat peternak. Ya, peternak itu jarang menghitung keringatnya sendiri ketika beternak kambing. Padahal itu adalah termasuk dari biaya yang dikeluarkan dalam beternak. Ya, 1,5 juta itu yang kita keluarkan untuk memberi pakan kambing. Baik itu kita beli dan kita cari sendiri. Nah berikutnya, kalau kita ternak 10 ekor, ya kita ternak di sini babon, dan kita nggak hitung modal beli kambing dan kandang ya. Kita hitung anggaplah pendapatan untuk kita sudah memiliki ternak itu. Harus yang harga yang pantas kita dapatkan berapa. Nah sekarang, kalau misalkan kita ternak 10 ekor babon, indukan, anggaplah breeding, ya berarti kemungkinan kita mendapatkan anak itu di kisar 10 sampai 20 ekor. Ya, 10 sampai 20 ekor. Nah, itu kalau misalkan ya kita hitung setiap kambing lahir 2 ekor berarti 20. Ya, kalau 1 berarti 10. Anggaplah kita ambil tengahnya saja ya 15 ekor. 15 ekor. Dan kita dapat pejantan sekitar 5 ekor
sampai 7 ekor misalkan. Ya, anggap 7 ekor, 8 betina. Ya. Berarti kalau misalkan kita jual di sini ya, pasaran harga anak jantan usia lepas sapi 3 bulan itu adalah 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Sedangkan untuk betina setengahnya berarti 500 ribu. Nah sekarang kalau misalkan kita hitung ya, untuk mendapatkan 15 ekor itu butuh waktu sekitar 8 bulan. Ya, kambing bunting 5 bulan melahirkan, kemudian 3 bulan lepas sapi. Berarti 8 bulan. Nah, 8 bulan itu kita baru dapat 15 ekor. 7 jantan, 8 betina yang sudah lepas sapi. Kalau kita hitung yang kita dapatkan ya, 7 ekor jantan berarti 7 juta rupiah. Kemudian 8 betina kali 500 berarti 4 juta rupiah. Berarti sekitar 11 juta rupiah. Nah, itu yang kita dapatkan ya teman-teman. Itu kita ambil angka yang paling mudahnya ya. Nah, sekarang kita ternak selama 8 bulan. Tadi sudah kita hitung, harusnya kita mendapatkan bayaran untuk cair rumput dari kambing ini 1,5 juta. Ya, 1,5 juta berarti 8 bulan, 8 kali 1,5 juta itu sekitar 12 juta. Berarti kita ternak kambing harusnya yang kita dapatkan dari tenaga yang kita keluarkan itu adalah 12 juta rupiah. Sedangkan tadi keuntungan anak 15 ekor tadi kita dapat 11 juta. Itu kalau hitungannya seperti itu. Karena setiap hitungan beda-beda ya. Mungkin ada yang dapat 10 ekor pejantan, ada yang dapat 5 ekor, ada yang dapat 15 ekor total semuanya, ada yang 20, ada yang 10, ya macam-macam. Nah, itu teman-teman. Kira-kira yang kita kerjakan itu layak atau pantaskah ya harga yang kita dapatkan dengan beternak kambing selama 8 ekor, kita dapat anggaplah 10 juta rupiah. Sedangkan tadi kalau kita mau hitung-hitungan itu sekitar 12 juta untuk 8 bulan. Sedangkan 8 bulan kita dari kambing realitanya kita dapat cuma 10 juta. Bisa lebih, bisa kurang. Anggaplah 10 juta. Nah, kenapa kita harus menghitung seperti itu? Ya, kita karena dalam beternak ini keumuman adalah kita mencari keuntungan. Ya, kita mencari keuntungan dan kita harus hitung semua. Nggak bisa kita nggak hitung kecuali kalau kita penghobi. Ya, kalau hobi ya mereka nggak menghitung masalah yang seperti itu ya. Mereka beternak itu cuma sekedar hiburan dan untuk sebagai hiasan di rumah ternak-ternaknya. Tapi kita hitung di sini sebagai untuk bisnis atau untuk usaha. Itu harus dihitung. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ternak ya mendapatkan 10 juta per 8 bulan, berarti kalau hitungan kasarnya kita ya rugi 2 juta rupiah. Ya, tenaga kita itu kita gratiskan 2 juta untuk ternak kambing. Nah, itu belum termasuk ini ya teman-teman ya, belum termasuk kita jual kotoran ya. Kalau 10 ekor ya mungkin anggaplah 8 bulan kita dapat sekitar 40 karung. Ya 40 kali 200 berarti 20.000 berarti 800.000 untuk kotoran selama 8 bulan. Nah, jadi bisa teman-teman pertimbangkan lagi ya kalau mau ternak kambing ya. Ya, kenapa saya hitung upah ngarit kita? Karena ya kita kadang-kadang nggak peduli dengan hal seperti itu sehingga kadang-kadang peternak itu dapatnya ya sedikit sekali dari ternaknya, cuman bisa dapat capeknya ya yang dia dikerjai oleh kambingnya sendiri untuk dipaksa bekerja ekstra tapi hasil tidak maksimal. Nah, dengan kalau teman-teman bisa menghitung seperti itu, paling tidak bisa menjual kambing itu di harga berapa kita sudah tahu. Ya, kalau kita tadi 10 ekor sebulan yang kita keluarkan untuk kambing itu adalah 1,5 juta dari upah ngarit kita yang harus kita dapatkan ya. Nah, itu berarti 8 bulan kalau breeding berarti 12 juta pengeluaran. Ya, 12 juta rupiah. Untuk kita ngasih makan kambing, belum kambing sakit, belum kambing yang ada kematian dan semisalnya. Itu jarang diperhitungkan bagi yang mau mulai ternak kambing. Ya jangan sampai kita capek, kita lelah, harga yang kita dapatkan dari ternak enggak seberapa. Belum lagi kendala-kendala lain yang kita dapatkan itu perlu diperhitungkan. Jadi dipikirkan baik-baik sebelum kita mau beternak ya. Karena semuanya harus kita nilai dengan nilai ekonomi dari beternak ini. Ya kalau misalkan kita ternak mengupah orang, ya kita harus sudah siap mengeluarkan untuk hasil panen cempe itu
Rp12 juta per 8 bulan, dan kita tinggal lihat berapa anakan kita dapatkan sudah lepas sapi. Ya belum lagi ada anak yang mati, anak yang perkembangannya jelek, anak-anak kambing yang mungkin yang lahir prematur, abortus dan semisalnya. Nah, itu kendala-kendala. Nah, maka dari itu perhitungkanlah baik-baik sebelum kita mau beternak kambing, dan juga kita melihat kondisi tempat kita untuk mencari pakan yang mudah atau sulit, ya, dan apa potensi pakan yang ada di tempat kita. Jangan sampai kemudian ini menjadi kendala lain yang harusnya kita bisa mudah mencari pakan, kita bisa mengirit, ya, biaya untuk memberi makan kambing kita, malah semakin mahal, ya, karena di situ ada uang bensinnya, belum lagi tenaga yang dikeluarkan lebih besar dan semisalnya, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak perhitungkan itu, saya khawatir nanti ya kebanyakan kita seperti peternak pada umumnya, ya, kita hanya kerja 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 untuk ngasih makan ternak, tapi kita nggak perhitungkan nilai ekonomis yang kita dapatkan. Ya bukan berarti itu tidak boleh ya teman-teman ya, kalau misalkan kita memang siap untuk mendapatkan eh, harga yang seadanya atau nilai keuntungan seadanya, silakan saja, enggak masalah ya. Kalau misalnya kita mau dapatkan keuntungan seadanya. Tapi kalau kita memang untuk hitung-hitungan bisnis, itu penting untuk kita perhitungkan hal seperti itu. Apalagi kalau kita mau merambah untuk beternak skala besar, skala banyak, 20 indukan, 50 indukan, itu sudah pasti teman-teman tidak bisa mengandalkan ngarit cari rumput liar. Pasti harus teman-teman memperkirakan pembelian pakan atau penyiapan bank pakan, di lahan sendiri, menanamnya dan semisalnya. Nah, jadi dihitungkan baik-baik kalau kita ingin menjadikan ternak kambing sebagai usaha utama. Tapi kalau untuk usaha sampingan ya mungkin ya kita bisa beternak dengan cara-cara tradisional dulu sambil kita belajar, dan juga kita sambil menghitung manajemen keuangan kita, pendapatan dan pengeluaran kita dalam beternak. Mungkin hanya itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.